Gembala Agung menuntun domba-dombanya di masa kini sampai di masa kekekalan. Mari kita periksa Mazmur 23 untuk memahami arti ungkapan Tuhan adalah gembalaku. Kita dapat melihat dari nas ini bahwa Tuhan sebagai gembala menganugerahi kita domba-dombanya dengan 3 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah jasmani, kedua jiwani, dan ketiga rohani. Yang pertama, Tuhan memberikan segala kebutuhan jasmani umatnya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Maksud ayat ini adalah bahwa Tuhan, Sang Gembala, menyediakan tempat bernaung yang baik, makanan yang baik, dan minuman yang baik, sehingga kita bisa hidup dalam keadaan sehat. Kedua, Tuhan memberikan atau memenuhi kebutuhan jiwa umatnya, kita. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena kasih-Nya. Gembala Agung memelihara jiwa kita tetap segar dengan menjaga kita agar tidak menyimpang dari kebenaran. Ayat 4, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman adalah gambaran saat-saat gelap dalam hidup, seperti masa kesulitan, kesedihan, dan bahaya yang membuat seseorang merasa takut dan putus asa. Namun Tuhan beserta kita senantiasa dalam segala keadaan itu. Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang membuat kita senantiasa bersuka cita. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang ketiga, Tuhan menjaga kita di masa kini sampai pada masa kekekalan. Ayat 6, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan sama artinya dengan kebaikan, dengan berkat,
dengan segala sesuatu yang baik. Kemurahan adalah belas kasihan, rahmat, dan kasih sayang. Semua itu disediakan bagi kita seumur hidup kita. Dan bahkan Tuhan menuntun kita sampai di masa kekekalan. Diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya tinggal bersama Tuhan di surga selama-lamanya. Ungkapan sepanjang masa memiliki nilai kekekalan. Lalu pertanyaannya, siapakah gembala yang disebut dalam Mazmur 23? Jawabannya, Yahweh, Allah Israel. Tetapi mari perhatikan, mengenal Tuhan hanya melalui perjanjian lama tidaklah cukup. Juga harus dibaca ayat dari perjanjian baru. Yohanes 10 ayat 11. Akulah kata Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagaimana kematian Kristus? Artinya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sehingga menjadikan Kristus layak disebut sebagai Gembala Agung. Karena melalui kematiannya, Kristus menuntun domba-domba kembali kepada Allah. 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Kristus atau Ia membawa kita kepada Allah, supaya Ia Kristus membawa kita kepada Allah. Jadi gembala kita bukan hanya menuntun dalam hidup sehari-hari kita, seumur hidup kita, tetapi juga menjamin kita sampai kepada masa hidup kekal, yaitu masa sesudah kematian kita. Kita akan hidup bersama, hidup kekal di dalam surga bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.